Quraisy tidak ada perjanjian damai. Kalau ada perjanjian damai tidak ada peperangan, tidak ada perampasan begitu. Nah, kita harus membedakan statusnya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan karena turun Quran surat Al-Hajj ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan untuk melakukan perlawanan bagi orang-orang yang telah diperangi, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Karena sesungguhnya mereka bi annahum dulimu, mereka telah didolimi. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Sehingga Rasulullah SAW berangkat dengan jumlah sahabat 313 atau 314 atau riwayat yang lain 317 dan 319. Ada riwayat-riwayat yang berbeda untuk menghentikan Abu Sufyan dan kafilahnya. Tapi ternyata Abu Sufyan tahu niat dari kaum muslimin, sehingga apa yang dia lakukan? Mengambil jalur yang berbeda, serta mengirimkan surat minta bantuan kepada orang kafir Makkah dengan seorang utusan bahwa aku dan kafilahku diperangi Muhammad dan sahabatnya. Sehingga Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, orang kafir Makkah ketika mendengar kafilah dagang Abu Sufyan, mereka ketika meminta bantuan itu langsung menyiapkan pasukan. Jadi awalnya perang Badar itu memang tidak ada niatan dari awal untuk melakukan peperangan, karena tahu Rasulullah perang segi pasukan kalah. Lalu Abu Jahal mengirimkan pasukan 1000 pasukan, termasuk dia di dalamnya, berangkat dengan penuh kesombongan. 600 diantaranya pakai baju besi, 100 pasukan kuda, 700 pasukan unta, persenjataan mereka lengkap. Mereka sombong dan akan mampu untuk mengalahkan Nabi Muhammad. Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 47. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya. Bataron wa ria'an nas, mereka keluar itu dengan angkuh dan riak, pamer kepada manusia. Ini pasukanku, pasukan yang sangat banyak, tidak akan mungkin kalah. Walaupun nanti di perang Badar 1000 lawan 300, yang 1000 kalah. Sepertiganya ketika perang 1 lawan 3. Ternyata kaum muslimin menang. Dengan apa? Junud dan lam tarauha. Allah menurunkan malaikat yang tidak dilihat. Salah satu malaikat nanti senantiasa mengiringi Abu Bakar. Nah, ayat ini menjadi salah satu gambaran dari Allah betapa sombongnya dan angkuhnya pasukan orang-orang Quraisy. Nah, ketika Abu Sufyan lolos, kemudian Abu Jahal mengirimkan pasukan, hal itu terdengar sampai Rasulullah. Maka Bapak Ibu, Rasulullah SAW mendengar pasukan 1000 diturunkan Abu Jahal untuk memerangi kaum muslimin, maka Rasulullah pun cemas. Beliau khawatir, yang beliau khawatirkan adalah tentang keteguhan, tentang semangatnya kaum muslimin, para sahabat beliau pada saat itu. Beliau sadar bahwa pasukan kaum muslimin hanya 300 melawan 1000. Logika nalar manusia pasti akan kalah. Sebelum berperang pun lihat jumlah yang banyak sudah akan takut. Ternyata sama begitu.
para sahabat Nabi pun pada saat itu Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan para sahabat pun mulai goyah mulai goyah keteguhan hatinya, khawatir dengan pasukan yang besar jumlahnya. Kondisi ini digambarkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 5. Allah berfirman, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Karena hijrah itu selain usiran dari orang-orang kafir Quraisy, maka Allah juga memerintahkan, pindahlah engkau wahai Muhammad dan para sahabat. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Jadi hakikatnya ada kekhawatiran di dalam hati para sahabat Nabi ketika menghadapi pasukan 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Sementara itu Bapak Ibu, baru disinilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sama sekali tidak mengendorkan semangatnya. Beliau sama sekali tidak goyah prinsipnya untuk melawan kaum kafir. Beliau tetap teguh, beliau tetap membersamai Rasulullah. Beliau digambarkan menjadi orang yang paling berani, teguh pendirian ketika berhadapan dengan kaum kafirin. Abu Bakar yang lemah lembut, bijaksana, tapi kalau sudah masalah keimanan, beliau tegas. Ini hitam, ini putih, tidak boleh dicampur. Jadi ketika perang Badar pun juga sama. Ketika para sahabat sebagian khawatir dengan keadaan mereka, Abu Bakar teguh pendirian. Kita lawan, kita pasti akan menang. Ada Rasulullah dan ada Allah yang membelakangi kita. Sehingga para sahabat mengatakan di dalam salah satu riwayat yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, lama kana yaum Badrin, ketika terjadinya perang Badar, ja'alna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arisyan, kami membuat markas komando untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka di dalam markas komando itu kami mengatakan dengan beberapa sahabat yang ada, man yakunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapakah nanti yang akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'alla yahwiya ilaihi ahadun minal musyrikin, sehingga nanti beliau tidak akan dicelakai oleh orang musyrik. Siapakah yang akan melindungi Nabi? Siapakah yang akan membersamai Nabi? Fa wallahi, demi Allah, digambarkan, madana minhu ahadun illa Abu Bakrin, tidak ada orang yang langsung mendekat. Artinya tidak ada orang yang langsung mengatakan aku, karena masih ada rasa kekhawatiran di dalam hatinya, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Syahiran bisayfi ala ra'si Rasulillah. Abu Bakar langsung dengan lantang, dengan keberaniannya maju menghunuskan pedangnya di atas kepala Rasulullah, sebagai pertanda bahwa akulah yang akan melindungi beliau. Pada saat itu para sahabat-sahabat beliau 314 atau 300 sekian itu masih ada rasa kekhawatiran. Abu Bakar teguh pendirian. Berat Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang semacam ini, kadang-kala kita masih ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar yakin, sehingga la yahwi ilaihi ahadun illa ahwa ilaihi. Ketika perang nanti, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliaulah yang menjadi tameng badan untuk Rasulullah, senantiasa mengiringi Rasulullah. Siapapun orang yang mendekat kepada Rasulullah,
pasti akan dihalau oleh Abu Bakar. Bahkan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang perkasa, Ali itu luar biasa kuatnya. Nanti beberapa kesempatan ketika nanti sampai sirah sahabat Ali itu luar biasa Bapak Ibu. Pintu Khaybar gerbang itu diangkat sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan pintu gerbang sebuah istana ataupun benteng. Satu daun pintunya itu diangkat sendiri oleh sahabat Ali. Dan ketika sudah dijatuhkan, selesai perang Khaybar, diangkat oleh beberapa sahabat, tidak ada yang kuat. Itu sahabat Ali. Sahabat Ali sampai mengatakan, fahada asyaun nas. Beliau memuji Abu Bakar dengan mengatakan, inilah orang yang paling berani, teguh pendirian. Bahkan beberapa pekan yang lalu telah kami sampaikan, di dalam perang Badar itu Abu Bakar bertemu dengan anaknya langsung, anak kandungnya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar dalam masa itu masih dalam keadaan kafir. Abu Bakar sudah beriman. Ketika perang dimulai, maka biasanya orang Arab dan kebiasaan pada masa itu diawali dengan duel perang satu lawan satu. Abdurrahman bin Abu Bakar maju menantang kaum muslimin, siapakah yang berani maju melawanku? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memohon kepada Rasulullah, aku wahai Rasulullah yang akan maju melawan anak kandungku sendiri. Jadi ini keimanan Bapak Ibu. Mohon maaf, ini bukan masalah kekejaman seorang bapak terhadap anak, tapi ketika masalah keimanan, ada orang yang ingin menghancurkan Islam, walaupun dia keluarga sendiri, anak kandungnya, bapak kandungnya, tapi masalah keimanan ini lebih tinggi kedudukannya. Walaupun pada kenyataannya nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak jadi untuk melawan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar karena dihalangi oleh Rasulullah yang lain saja. Sehingga nanti pertemuan ataupun kisah ini, kisah Abu Bakar akan melawan anaknya sendiri Abdurrahman bin Abu Bakar di dalam perang Badar ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22 atau Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ila akhir ayat, yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kita dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang, saling mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun keluarga-keluarga mereka. Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, khususnya di dalam konteks ini peperangan, harus dilawan. Nah, jadi inilah menunjukkan keimanan Abu Bakar yang sangat kuat, Bapak Ibu. Mungkin di luar Abu Bakar mereka akan khawatir, akan takut, akan ragu, ini anak sendiri, ini keluarga sendiri. Tapi bagi Abu Bakar keimanan itu di atas segalanya. Sehingga ini adalah salah satu keteladanan dari seorang sahabat Nabi, orang nomor 2 dalam Islam. Beliau luar biasa keimanannya, keteguhan hatinya. Ini adalah salah satu kisah saja. Nanti di perang Badar masih ada beberapa kisah-kisah menarik dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khususnya masalah beliau melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah,
ini tadi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini berkaitan dengan sirah sahabat Abu Bakar, keikutsertaan beliau di dalam perang Badar, dan bukti keteguhan dan keberanian beliau ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ibrah dari kisah ini tadi. Dan marilah kita akhiri kajian pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Bapak yang hormati, insya Allah Jumat pekan depan yang akan mengisi